Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang budiman dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan selalu dalam keadaan bahagia dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang saya akan membahas tentang air suci mensucikan, akan tetapi hukumnya haram bila digunakan. Yang mana macam-macamnya itu ada 3. Yang pertama, air curian. Air curian otomatis ya, airnya hasil curian. Kita curi airnya orang, terus kita gunakan untuk wudhu, atau untuk mandi, atau untuk membersihkan najis, mensucikan najis. Suci enggak yang yang disucikan atau dengan air curian tersebut? Tetap suci. Najisnya bila hilang sesuai syarat-syaratnya menjadi suci tempat yang dibersihkan, ataupun wudhunya menjadi sah menggunakan air curian. Akan tetapi hukumnya haram. Itu aja ya. Atau semacam-macamnya curian ya air khosopan. Air khosop ada yang mengatakan haram dan juga ada yang mengatakan makruh. Itu beda pendapat aja. Yang jelas sama-sama seperti curian kalau air khosopan. Terus yang kedua, yaitu air yang berada di dalam wadah yang terbuat dari emas dan perak atau perak. Emas atau perak. Jadi ada wadah yang terbuat dari emas atau perak, digunakan untuk menampung air. Di situ digunakan untuk wudhu misalnya, atau untuk untuk mandi. Itu hukumnya menjadi haram. Memang kemarin katanya kan tidak makruh, akan tetapi haram, ya, haram hukumnya. Ketika ada yang lain, ada wadah yang lain. Ketika nggak ada wadah yang lain, memang adanya wadah itu saja yang bisa digunakan, maka menjadi tidak haram. Tapi ketika ada yang lain, wadah yang lain kok menggunakan wadah emas ataupun perak, itu menjadi hukumnya haram. Dan yang terakhir, yaitu air yang khusus disediakan untuk diminum. Air yang disediakan khusus untuk diminum atau biasa disebut dengan air musabbal lisyurb ya. Contohnya apa? Air yang disediakan untuk diminum itu maksudnya air itu memang disediakan gratis, secara gratis, atau disodakohkan kepada siapa saja digunakan untuk diminum. Kalau sekarang, zaman sekarang aja kita pakai yang konkret aja ya. Nggak tahu kalau daerah yang lain atau daerah Timur Tengah atau daerah mana, saya nggak paham ya. Kalau daerah sana saya belum pernah ke Mekah ataupun ke Madinah dan lain sebagainya. Yang konkret aja di Indonesia ada nggak? Ada di Indonesia. Contohnya apa? Di Indonesia di masjid-masjid ya. Coba yang lain kalau ada komen ya. Ada istilahnya air musabbal di daerah kalian. Komen daerah mana? Karena masih sedikit sepertinya yang saya tahu ya. Di Pekalongan aja sepertinya kalaupun ada paling 1 ataupun 2, sepertinya belum ada. Tapi kalau daerah-daerah Semarang, Kendal itu sudah banyak, udah ada ya. Kalau daerah yang lain saya kurang tahu. Maksudnya bagaimana? Yaitu airnya itu khusus disediakan untuk diminum. Contohnya ketika di masjid-masjid ya, atau di musola-musola, kebanyakan di masjid. Itu kan biasanya disediakan di situ ada kulkas, ataupun nggak pakai kulkas ya, disediakan tempat. Di situ ditulis bebas atau gratis siapapun yang mengambil, bebas atau gratis siapapun yang mengambil air minum ini. Bahkan nggak cuma air minum, makanan juga di situ diambil gratis. Siapapun ngambil boleh di masjid-masjid biasanya. Itu kan tujuannya orang yang meletakkan itu sedekah untuk kalau airnya supaya diminum, kalau makanannya supaya dimakan, kan gitu. Nah, makanya ketika digunakan, kok di situ digunakan untuk wudhu atau bahkan untuk mandi, maka di situ menjadi haram. Itulah yang disebut air musabbal lisyurb ya. Atau digunakan untuk yang lain ya, karena ini membahasnya bersuci ya tadi untuk membersihkan najis dan lain sebagainya ya. Tapi kalau yang lain misalnya contohnya maksudnya untuk tujuan yang lain juga nggak boleh, nggak diminum. Misalnya mentang-mentang penjual minuman, istilahnya penjual minuman ya, minuman air putih, punya warung misalnya, di situ ketika ada yang naruh di situ diambil gratis, ambil semua dijual, maka di situ tidak sesuai tujuannya, itu juga haram ya, kayak gitu maksudnya ya. Jadi
air yang khusus digratiskan atau disedekahkan untuk diminum. Saya kira sudah paham untuk masalah air musabal ini, air yang haram untuk digunakan. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.